Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali di bulan Ramadan ini untuk dapat menunaikan ibadah semaksimal mungkin, memanfaatkan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, memanfaatkan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk dapat beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quranul Karim diturunkan di bulan Ramadan, dan karena itu maka bulan ini menjadi bulan yang mulia karena di dalamnya diturunkan bacaan yang mulia. Dalam surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar, ya. Dan malam Qadar itu adalah malam, tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ada malam Lailatul Qadar di mana malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Rasulullah SAW selama bulan Ramadan pada malam hari memurojaah hafalan Al-Quran dengan dipandu oleh atau diawasi atau dicek oleh malaikat Jibril, dan itu beliau lakukan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Karena dalam solat tarawih beliau yang panjang, ya, dan karena beliau mengkhawatirkan kalau umat melakukan apa yang persis seperti yang Rasulullah lakukan akan tidak sanggup karena panjangnya bacaan Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah dalam beberapa riwayat disebutkan, ya, bersolat tarawih bersama dengan kaum muslimin pada 3 hari pertama, 3 malam pertama di bulan Ramadan, dan selanjutnya beliau menjalankan sholat tarawih sendiri, yang dalam konteks itu beliau kemudian memurajaah hafalan Al-Quran beliau dengan bimbingan malaikat Jibril. Sementara umat Islam melakukan salat tarawih bersama atau berjamaah di bawah dengan imam dari para sahabat, ya, yang kemudian Umar bin Khattab melakukan mengumpulkan, ya, kaum muslimin ini dalam salat berjamaah dengan jumlah rakaat sebanyak 20 rakaat tarawih plus 3 rakaat witir, ya. Dengan catatan karena ketika bacaan yang dibaca itu demikian panjang, maka jika jumlah rakaatnya 8 rakaat, ya, maka akan berdiri lebih lama lagi, gitu, ya, pada saat ketika 8 rakaat. Tapi ketika 20 plus 3 rakaat atau 23 rakaat, maka umat yang merasa lebih ringan dalam melakukan sholat tarawih itu. Dan tarawih adalah sholat dengan istirahat, dengan banyak istirahat, ya, di antara rakaat 2 rakaat satu dengan 2 rakaat yang berikutnya, gitu. Dan kemuliaan dari Ramadan ini dengan diturunkannya Al-Quran mengisyaratkan juga kepada kita untuk berinteraksi lebih intensif dengan Al-Quranul Karim dengan cara yang jauh lebih intensif lagi dibandingkan dengan hari-hari di luar bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Yaitu kita melakukan tadarus, membaca Al-Quranul Karim dan menghatamkannya paling minimal 1 kali, kalau bisa 2, 3 kali, 4 kali, ya. Bahkan Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan itu tidak kurang sebanyak, dalam setiap hari beliau menghatamkan sebanyak 2 kali khatam, ya, dalam membaca Al-Quran, karena memang beliau adalah seorang yang hafiz, gitu, ya, dan ini sangat memudahkan untuk membaca Al-Quran dengan cepat.
Ini juga menjadi tantangan bagi kita bersama untuk sejak awal Ramadan kita sudah mentargetkan ya, jangan sampai ada hari yang lewat tanpa kita menyelesaikan bacaan kita 1 juz, tadarus kita 1 juz. Selain itu tentu kita juga diwajibkan untuk memahami apa yang kita baca itu dengan mentadaburi isinya, membaca terjemahannya, dan kemudian mengikuti kajian-kajian yang berkenaan dengan tafsir ataupun tadabur Al-Quran, yang dengan itu kita akan lebih memahami Al-Quran ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak salah dalam memahami atau menginterpretasikannya. Dan itu tentu akan lebih baik, jauh lebih baik apabila kita mengikuti kajian-kajian dengan pembicara-pembicara daripada asatid, para ustadz-ustadz yang memang sudah diakui ilmunya ya oleh umat. Hadirin rahimakumullah, demikianlah kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Ramadan kali ini kita diberikan kesempatan yang terbaik untuk kita bisa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, membacanya, menghafalkannya, mentadaburinya, memahaminya, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari semampu yang kita bisa lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.